Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 5 kelas Parigi. Di sini kami akan memaparkan materi kami yaitu tentang trauma muskuloskeletal atau biasa disebut dengan vulnus. Vulnus adalah luka di mana keadaan hilang atau terputusnya kontinuitas jaringan yang disebabkan banyak hal atau berbagai faktor. Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa, membran, dan tulang atau organ tubuh lain. Anatomi kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh. Kulit bekerja sebagai ekskresi karena adanya kelenjar keringat atau biasa disebut dengan kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Lapisan-lapisan kulit sebagai berikut, yaitu yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya patofisiologi. Menurut Price 2006, vulnus laceratum terjadi akibat kekerasan benda tumpul, goresan jatuh, kecelakaan sehingga kontinuitas jaringan terputus. Pada umumnya, respon tubuh terhadap trauma akan terjadi proses peradangan atau inflamasi. Reaksi peradangan akan terjadi apabila jaringan terputus. Di sini ada pathway vulnus, yaitu yang pertama benturan atau kekerasan benda tumpul, kemudian kontinuitas jaringan terputus, lesi yang dalam dan luas, pendarahan, respon tubuh terhadap trauma, terus ada proses peradangan atau inflamasi reaksi. Komplikasi, infeksi bakteri pada luka, kemudian ada dehiscence dan eviskreasi, kemudian ada pendarahan. Pemeriksaan penunjang, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan diagnostik yang perlu dilakukan terutama darah lengkap. Yang kedua, gula darah random memberikan petunjuk terhadap penyakit diabetes mellitus. Dan yang ketiga yaitu laju endap darah atau LED menunjukkan karakteristik infeksi. Kemudian yang keempat, sel-sel darah putih leukosit dapat terjadi kecenderungan dengan kehilangan sel pada lesi, luka, dan respon terhadap proses infeksi. Di sini ada data-data pengkajian, yaitu sekunder dan primer. Sekunder dapat dilakukan dengan cara mengkaji data dasar klien yang kemudian digolongkan di dalam sampel antara lain. Yang pertama, ada aktivitas atau istirahat, yang kedua sirkulasi, yang ketiga psikososial, yang keempat makanan, yang kelima kenyamanan, yang keenam pernapasan, yang ketujuh keamanan. Dan primer yaitu airway, yang kedua breathing, yang ketiga circulation, dan yang keempat disability. Diagnosa keperawatannya ada 2 bagian, yaitu nyeri akut berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan, yang kedua kerusakan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanik atau robekan. Terima kasih, ini sekian presentasi dari kami kelompok 5 kelas Parigi. Selanjutnya kami berikan kesempatan buat teman-teman di kelompok 5 untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Emma Alia Putri. Di sini saya akan menanyakan di bagian komplikasi. Apa yang dimaksud dengan 1. Infeksi bakteri pada luka, 2. dehiscensis dan evikerasi, ketiga pendarahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan bakteri pada luka. Infeksi bakteri pada luka dapat terjadi pada saat trauma, selama pembedahan, atau setelah pembedahan. Gejala dari infeksi sering muncul dalam 2-7 hari. Setelah pembedahan, gejalanya berupa infeksi termasuk adanya purulen, peningkatan drainage, nyeri, kemerahan, dan bengkak di sekeliling luka, peningkatan suhu, dan peningkatan leukosit. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan dehiscence dan eviskreasi.
Day-scan dan eviscerasi adalah komplikasi post-operasi yang serius. Day-scan yaitu terbentuknya lapisan luka partial, sedangkan eviscerasi yaitu keluarnya pembuluh kapiler melalui darah irisan. Sejumlah faktor meliputi kegemukan, kurang nutrisi, multiple trauma, gagal untuk menyatu, bentuk yang berlebihan, muntah, dan dehidrasi dapat mempertinggi resiko klien mengalami day-scan luka. Ketika day-scan dan eviscerasi terjadi, luka harus segera ditutup dengan balutan steril yang lebar, kompres dengan normal salin. Klien disiapkan untuk segera dilakukan perbaikan pada daerah luka. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pendarahan? Yaitu pendarahan dapat menunjukkan suatu pelepasan jahitan, sulit membeku pada garis jahitan, infeksi atau erosi dari pembuluh darah oleh benda asing seperti drain. Hipovolemia mungkin tidak cepat tampak sehingga balutan jika mungkin harus sering dilihat selama 48 jam. Pertama setelah pembedahan dan tiap 8 jam setelah itu. Jika terjadi pendarahan yang berlebihan, penambahan tekanan luka steril mungkin diperlukan, pemberian cairan dan intervensi pembedahan mungkin diperlukan. Terima kasih, sekian jawaban yang bisa saya sampaikan.